user. Nah, cara paling gampang dan paling murah lah untuk memahami apa sih sebetulnya keinginan user, sebetulnya apa yang dirasakan oleh user gitu, experience apa yang biasanya dia lakukan gitu ya. Interview ini itu bisa dilakukan di 3 tempat. Bisa di depan saat perancangan, bisa di tengah pada saat kamu bikin prototyping, ataupun di akhir dari proses desain gitu ya. Bisa dilakukan dengan prototyping, bisa juga dilakukan dengan tanpa prototyping. Jadi gini, maksudnya begini, with or without prototyping itu pertama, apakah kamu harus bikin dulu prototipe kamu sendiri untuk bisa mendapatkan experience user? Jawabannya enggak. Jadi, bisa jadi kamu hanya bertanya itu tanpa ada prototipe, gitu. Atau yang kedua, kamu bisa menggunakan prototipe, tapi bukan prototipe yang kamu rancang. Jadi kamu bisa menggunakan prototipe dari orang lain misalkan, atau kamu bertanya mengenai experience mereka terhadap jenis aplikasi yang serupa, katakanlah begitu. Nah, itu bisa, gitu ya. Kemudian teknik interview. Jadi ada beberapa teknik interview. Sebaiknya kalau interview itu pakainya open-ended questions. Apa bedanya open-ended questions sama close-ended questions? Biasanya kalau close-ended itu lebih cocok untuk kuesioner. Kenapa? Karena dia biasanya fix gitu ya. Jawabannya itu fix. Maksudnya dia bisa jadi Likert type gitu ya, bisa jadi yes or no, bisa jadi agree and disagree gitu ya. Nah seperti itu biasanya kalau close ended karena dia pasti fix jawabannya. Tapi kalau untuk deep informations itu disarankan melalui interview dengan menggunakan open-ended questions. Open-ended questions itu bukan pertanyaan yang fix, jawabannya bisa kemana-mana, nggak ada benar, nggak ada salah. Jadi kamu bisa jawabnya ditanya A bisa jawab B bisa gitu ya. Ada ditanya A dia ngasih jawaban A detail, misalkan A plus gitu ya. Ada yang ketika ditanya A dia jawabnya A minus gitu ya, kurang dari apa yang kamu inginkan itu bebas. Itu makanya lebih cocok untuk interview itu untuk memahami untuk deep informations itu via open ended questions. Gitu. Oke. Tipe open ended questions itu ada macam-macam. Ada dibagi 3 ya kalau di sini. Ada grand tour, ada mini tour, sama experience. Jadi kalau grand tour itu kamu bertanya secara garis besar hal yang ingin kamu ketahui. Kalau mini tour itu kamu bertanya mengenai hal yang lebih rinci dari yang ingin kamu ketahui. Kalau yang experience kamu bertanya via contoh. Ya, jadi kamu bertanya via contohnya seperti apa, kemudian apa yang mereka rasakan gitu ya. Itu di experience and examples. Kalau grand tour contohnya, kalau di sini kan contohnya dia bilang kira-kira kamu bisa nggak kasih tahu saya gitu ya, atau kira-kira Anda biasanya suka makan di mana gitu ya. Kalau di sini, kalau sebelumnya yang saya contohkan itu mungkin di kelas ini, saya pernah nanya waktu itu, yang dengan ini ya, siapa kalau di kelas ini tuh, yang waktu volunteer itu bukan? Kelas ini bukan? Ya? Iya Bu, tentang Oke. spesifikasi laptop. Berarti kelas ini ya? Oke. Jadi spesifikasi laptop. Kalau yang volunteer ini, yang volunteer di apa namanya, di anak-anak, ngajarin anak-anak kecil untuk sekolah. Di sini bukan? Di minggu pertama? Bukan, Bu. Oh, bukan. Beda lagi. Oke. Jadi misalkan contohnya, saya pengen tahu pengalaman kamu misalkan tentang menggunakan e-commerce tertentu, katakanlah begitu ya. Saya pengen tahu pengalaman kamu tentang menggunakan e-commerce tertentu. Maka grantornya saya akan tanya, hobi kamu apa ya? Gitu.
hobi Anda apa? Gitu. Apakah dari sekian hobi yang Anda punya, misalnya dia nyebutin ya, hobi saya ini. Apakah dari sekian hobi yang Anda punya, itu ada tidak yang berhubungan dengan pembelian barang online? Atau misalkan dia bilang hobinya main sepak bola, saya pasti tanyanya gini, biasanya kamu beli barang-barang untuk alat-alat sepak bola di mana? Gitu, mulai dari situ dulu, itu grand tour. Kalau mini tour itu lebih detail. Contohnya kalau di sini biasanya ketika Anda memilih, ketika Anda makan gitu ya, siapa yang Anda ajak gitu ya, atau apa yang menjadi alasan Anda untuk memilih tempat tersebut gitu ya. Mungkin ada yang menjawab, saya memilih tempat itu karena dia kids friendly. Karena biasanya saya makan itu bareng sama keluarga saya gitu. Bisa jadi dia jawabnya begitu. Tapi kalau untuk kasus yang tadi e-commerce, yang lebih detailnya lagi, biasanya ketika Anda membeli sesuatu gitu ya, itu tipe yang seperti apa yang Anda cari untuk produknya gitu. Apakah ada spesifik toko ataukah spesifik brand ketika Anda mencari sesuatu gitu. Nah, itu yang akan saya tanyakan untuk mini tournya. Tapi kalau experience kalau di sini contohnya, bisakah Anda bercerita tentang tentang tempat di mana Anda terakhir kali makan? Gitu ya. Nah, bercerita itu dia bisa bercerita tentang kayak, iya terakhir kali kita makan, kita itu di restoran A. Nah, restoran A itu punya spesifikasi gitu ya, punya detail di mana tempatnya itu sangat nyaman gitu. Di situ mereka menyediakan kursi-kursi untuk anak-anak, terus ada taman bermain. Jadi anak-anak saya pun enak, sehingga saya pun enjoy pada saat saya makan gitu, tidak terganggu dengan anak-anak. Belum lagi varian makanannya banyak, tidak hanya makanan yang manis, tapi juga ada makanan yang untuk mereka yang diabetes misalkan. Jadi untuk orang tua saya yang saya ajak itu saya nggak perlu khawatir harus milih makanan seperti apa. Nah, itu udah experience ketika kita bertanya seperti itu. Nah, kalau misalkan saya ke case yang customer service, e-commerce, saya akan tanya, pada saat Anda memilih kategori yang Anda inginkan tadi, yang Anda sebutkan tadi, di platform mana yang saat ini paling gampang Anda gunakan untuk mencari yang Anda inginkan? Itu satu. Jadi dia bisa nyebutin merek. Terus yang kedua, kenapa? Apa alasannya? Nah, ketika kita bertanya kenapa, itu artinya kita bertanya perasaan. Jadi experience apa yang dia dapatkan, happy kah, not bad kah, misalkan ya, pasti ada alasan tertentu yang bisa dia utarakan gitu. Ketika kita bertanya kenapa. Nah, itu jenis-jenis dari open-ended questions gitu ya. Jadi biasanya dimulai dari hal yang broad gitu ya, kemudian drill down lebih detail, baru ke perasaan yang dirasakan gitu ya, experience-nya. Kemudian sebelum interview biasanya itu ada profiling ya. Jadi profiling untuk siapa aja sih kira-kira yang cocok untuk saya interview. Biasanya dibagi dari beberapa hal, bisa berdasarkan saya mau membagi berdasarkan occupations misalkan. Kenapa berdasarkan occupations? Karena itu bisa menunjukkan tingkat finansial misalkan begitu gitu ya. Atau saya mau membagi berdasarkan personality. Gitu. Ada yang simple atau yang rumit gitu ya. Atau berdasarkan dari likes or dislikes. Contohnya ada orang yang sangat suka, kalau kita berbicara tentang makanan, misalnya ada orang yang suka traditional food, ada orang yang suka Western food gitu ya, Chinese and so on gitu ya. Kemudian goals, maksudnya apa yang ingin seseorang itu dapatkan, yang seseorang inginkan. Ada yang dia orientasinya misalkan ingin mendapatkan sesuatu yang murah. Ada orang yang orientasinya ingin mendapatkan sesuatu yang berkualitas regardless of
the price, misalkan begitu. Itu dilihatnya dari goals. Nah, jadi yang profiling ini biasanya itu bergantung dari informasi apa yang ingin kamu dapatkan. Kalau misalkan kamu ingin mendapatkan informasi mengenai aplikasi sejenis e-commerce, ya kamu bisa berdasarkan occupations, karena kamu pengen lihat financial, kemudian kamu pengen melihat goals gitu ya, mungkin personality ada hubungan nggak ya sama e-commerce? Ada nggak kira-kira personality? Mungkin ada. Jadi itu bisa mempengaruhi desain dari apa namanya? Dari proses yang kamu punya di dalam e-commerce kamu gitu ya, atau warna juga bisa mempengaruhi gitu ya dari personality gitu. Oke. Interview planning ada yang disebut dengan dive deeper. Dive deeper ini maksudnya gimana kita menggali sedalam-dalamnya apa yang dirasakan oleh customer gitu ya, apa yang dirasakan oleh user kita. Jadi ada 5 cara untuk bisa mendapatkan informasi yang cukup detail dan cukup dalam gitu ya. Jadi ada critical incident technique, ada bright spots, kemudian ada recalling a specific time, kemudian ada life cycle, kemudian ada 5 ways gitu ya. Kita mulai dari critical incident technique. Critical incident technique ini adalah kamu ingin bertanya, adakah dari kejadian, dari case yang dia rasakan oleh si user, itu sesuatu yang dia merasa tidak nyaman. Gitu. Jadi merasa, apa namanya tuh, merasa itu menjadi masalah gitu ketika mereka apa namanya melaksanakan sebuah kegiatan gitu. Contohnya kalau di untuk makanan tadi ya, pemilihan tempat, mungkin kamu bisa tanya selama sebelumnya kamu mungkin tanya gini, waktu itu berapa jam ya menghabiskan waktu di restoran A gitu ya. Oh, saya di sana sekitar 3 sampai 5 jam gitu, dia bilang gitu. Wah, 3 sampai 5 jam lama juga, misalkan begitu. Ada tidak hal-hal yang membuat Anda merasa tidak nyaman sepanjang 3 sampai 5 jam tersebut? Atau menurut Anda itu sebetulnya semua apa yang Anda rasakan di situ itu sangat-sangat membuat Anda nyaman? Terus dia bilang, nggak ada gitu ya, dia bilang, justru karena saya tahan 3 sampai 5 jam karena saking tidak adanya sesuatu yang membuat saya nyaman, misalkan seperti itu, gitu. Kalau misalkan dia bilang tidak ada, kamu bisa tanya case-case yang biasanya membuat user upset gitu ya, di sebuah restoran. Apa sih yang bikin user upset? Bisa melihat dari kamu sendiri atau bisa melihat experience teman kamu gitu ya. Contohnya kayak misalkan, apakah Anda yakin misalkan, Anda ke sana membawa siapa saja? Tadi Anda bilang bahwa Anda membawa anak dan juga orang tua. Anak Anda tidak merasakan sama sekali kegelisahan selama di sana? Atau toiletnya terlalu kotor misalkan sehingga anak Anda menjadi sedih atau apa segala macam gitu ya kan. Kemudian tanya lebih spesifik detail tentang insiden yang mungkin terjadi gitu ya. Itu pertama. Kemudian kedua, itu tentang bright spots. Bright spots ini kebalikan dari critical incidents. Jadi dia merasa sangat happy. Jadi kalau misalkan yang satu itu unhappy, kalau yang dua itu bukan normal ya, bukan normal. Tapi happy gitu. Dia merasa sangat nyaman gitu. Kalau yang critical itu biasanya dia kadang-kadang bilang kayak gini, iya, sebetulnya saya merasa sangat tidak nyaman di restoran tersebut gitu. Karena saya harus mengganti saus saya dengan saus yang tidak mereka sediakan. Padahal kan normalnya di setiap restoran itu ada saus dengan tipe dry, misalkan dia bilang kayak gitu, yang tinggal di sprinkle gitu. Tapi entah kenapa di restoran itu nggak ada. Jadi dia bercerita tentang normally
gitu ya, bahwa kebiasaannya di restoran lain seperti apa, sementara di situ saya nggak bisa dapatkan itu. Sementara bright spots itu kebalikannya. Jadi dia bilang, iya loh di tempat lain itu biasanya kayak gini, tapi di restoran yang saya datangin kemarin itu luar biasa sekali. Saya bisa mendapatkan sesuatu yang saya harapkan dari berbagai restoran yang pernah saya kunjungi, tapi baru saya dapatkan dari restorannya itu, misalkan begitu. Jadi dia mengingat sesuatu yang bikin dia happy gitu ya, experience yang bikin dia happy. Kemudian ada recalling a specific time. Jadi kalau recalling a specific time itu kamu bertanya detail seperti ketika Anda datang ke sana gitu ya, Anda kan datang selama 3 jam tuh, dari mulai jam berapa ya kalau saya boleh tahu, dari makan siang misalnya dia bilang, dari makan siang sampai sore hari. Nah, dari jeda antara makan siang sampai sore hari tersebut, di mana waktu-waktu yang saat itu restoran menjadi ramai, gitu. Terus dia bilang, oh restoran itu menjadi ramai di jam sekian. Apakah Anda masih merasa nyaman dengan tingkat kebisingan yang ada atau dengan jumlah visitor yang semakin banyak jumlahnya mendekati sore hari, misalkan begitu. Terus dia bisa jawab gitu ya. Jadi itu kamu bisa bertanya ke spesifik time yang kamu inginkan. Kemudian ada life cycle. Life cycle ini apa particular object? Ini saya tadi nggak buka-buka. Oke, ini life cycle ya. Life cycle of particular object. Jadi kalau life cycle or particular object ini kita misalkan apa ya? Ingin melihat detail gitu ya, detail dari apa yang kita inginkan. Terus berikutnya kamu juga pengen melihat secara general informasi tersebut seperti apa gitu ya. Secara spesifik kamu pengen tahu gitu ya. Secara spesifik informasi tertentu yang kamu ingin dapatkan dari tempat tersebut gitu ya. Karena tadi berbicara tentang restoran gitu ya. Atau berikutnya kamu bisa mendapatkan sesuatu yang lebih general. Yaitu contohnya kayak misalkan biasanya sih gitu ya, biasanya ramenya itu di jam-jam sore kalau restoran gitu ya. Sehingga saya biasanya menghindari jam-jam mendekati sore untuk berada di restoran tertentu gitu ya. Atau dia bilang misalkan biasanya untuk malam pada saat dinner itu jauh lebih ramai. Jadi biasanya saya akan datang lebih awal untuk mendapatkan tempat yang lebih nyaman. Misalkan dia bilang seperti itu, gitu ya, spesifik detail. Kemudian berikutnya kamu bisa menanyakan hal yang berkebalikan, gitu. Apakah di restoran yang Anda datangi itu juga berlaku hal yang sama, gitu? Atau justru kebalikannya, misalnya seperti itu ya. Jadi kamu bertanya secara detail dan secara apa namanya itu ya, pada umumnya yang dirasakan oleh berbagai restoran gitu. Kemudian berikutnya, ini kebalik ini, gitu ya. Oke, berikutnya ada 5 ways. 5 ways itu berdasarkan why gitu ya. Jadi ibaratnya kalau dia udah menjawab why, terus kita tanya lagi, loh kenapa kayak begitu? Gitu ya. Terus dari why itu bisa bercabang lagi, kenapa begitu lagi? Gitu ya. Ini sebetulnya kalian sudah belajar ini dari cause effect ya. Cause effect atau root cause itu di mata kuliah RPB. Saya nggak tahu kalau dosen kalian yang lain yang RPB belum menerangkan, tapi kalau saya dosennya, saya ngajarin tentang cause effect atau YY diagram. Jadi kamu bertanya tentang detail dari kenapa hal tersebut terjadi. Contohnya, misalkan problemnya adalah menurut saya mendapatkan sebuah problem kalau saya IPK-nya di bawah 2,75 misalkan begitu.
menurut kamu mendapatkan permasalahan kalau seandainya buat saya masalah kalau IPK-nya di bawah 2,75. Makanya saya tanya, kenapa kok menurut kamu IPK di bawah 2,75 itu bermasalah? Terus kamu memberikan beberapa alasan. Pertama misalkan karena standar sekarang itu untuk swasta harus di 2,75 kalau misalkan saya mau melamar di perusahaan yang besar. Itu satu. Terus kedua, dengan saya IPK-nya di atas 2,75, saya punya lebih banyak pilihan. Saya begitu. Terus saya bertanya lagi, kok kenapa kamu harus di perusahaan yang besar? Apa kamu merasa bahwa perusahaan yang besar itu jauh lebih bonafit atau gimana gitu ya kan? Kenapa? Kenapa kok harus perusahaan besar yang jadi tujuan? Gitu kan. Terus misalkan kamu bilang, karena kalau perusahaan besar menjamin karir, gajinya banyak. Terus bertanya lagi, kok kenapa harus gaji yang besar? Biar happy misalnya. Emang happy itu hanya untuk dari gaji, misalkan begitu. Terus aja begitu sampai dia nggak punya sesuatu untuk disampaikan. Gitu ya. Itu yang disebut dengan 5 whys tadi. Jadi 5 whys itu bisa menggunakan cause effect relationship atau cause effect diagram atau bisa menggunakan root cause analysis melalui why gitu ya. Gitu. Oke, sampai situ clear dulu? Atau udah pada tidur? Karena saya ngomong terus. Halo? Iya, Bu. Bu. Gimana? Clear dulu sampai situ? Iya Bu, clear. Masih clear, Bu. Oke. Sepengalaman kamu ketika kamu mengerjakan tubes, dulu tubes PI ada tubes nggak ya? Ada Bu, Disuruh bikin apa? bikin prototype tentang UI aplikasi perusahaan Bu. Terus pakainya Figma gitu. Iya pakai Figma. Oh, oke. Berarti sampai keluar prototipe yang bisa diklik ya. Maksudnya interaksinya bisa dilihat ya dari prototipe itu. Iya Bu. Oke. Sekarang pertanyaan saya, pada saat kalian melakukan pengembangan prototipe tersebut, kalian melakukan interview nggak saat itu? Iya melakukan interview Bu sama pihak perusahaannya. Sama ya perusahaannya. Oke. Waktu itu apa saja yang kalian tanyakan? Tentang fungsi aplikasi yang pengen digunakan, gimana, apa aja sih penjualannya gitu. Kemarin tuh lebih ke apa Bu? Lebih yang Teknis. ya teknis ya, lebih ke Langsung ke teknis ya. Iya. Oke. Berarti sekarang setelah mempelajari ini, kalian tahu apa yang harus ditanyakan ya? Perubahannya. Rencana ganti lagi Bu, enggak yang kemarin Bu. Oh gitu, ganti lagi. Oke. Iya, Bu. Tapi udah kebayang yang mau kalian tanyakan itu nggak langsung ke teknis ya. Saya berulang kali bilang gitu ya. Kalau kalian ingin dive deeper atau kalian ingin merasakan what's your user experiences gitu ya. Apa yang mereka rasakan gitu ya. Pengen berada on other people's shoes gitu ya. Jadi kamu harus bertanya tuh jangan ke yang teknis gitu. Tanya seperti yang mungkin tadi sampel-sampel yang saya kasih gitu ya. Tanya ke experience-nya gitu, experience sebagai usernya. Kalaupun kalian tanya ke pengembangan aplikasi internal, artinya kan usernya adalah staff-staff internalnya kan? Benar nggak? Bener Bu. Bukan end user kan berarti? Kalau yang kemarin tuh ke staff internal juga sama end user juga Bu. Jadi yang konsumen gitu. Ada Dia dua ya. ini berarti ada dua user. Ada dua karena kemarin tuh nanya hal teknisnya juga karena aplikasi di perusahaan tuh belum ada sama sekali Bu yang berbasis Android-nya. Oke. Jadi karena belum ada sama sekali. Hal teknisnya apa yang kamu tanya coba? Saya pengen tahu. Hal teknisnya seperti gimana sih cara penjualannya gimana, tata cara penjualannya gimana, pembayarannya gimana, pemesanannya gitu Bu. Oh, itu nggak teknis kalau kayak gitu. Itu ke proses. Selain itu ada yang teknis apa? Kamu nanya nggak fitur apa yang dipengennya gitu? Yang kayak gitu misalkan. Kalau kemarin tuh fiturnya lebih dari ide kami aja Bu, ngeliatin ke perusahaannya. Perusahaannya ngasih apa yang ide yang bagus buat fiturnya.
Oke. Kalau grup lain? Grup lain apa? Bikin apa? Halo? Grup lain? Masih ada nggak grup lain? Jangan-jangan mahasiswa saya satu lagi. Ada Bu, ada. Ya, kalau grup kamu pakainya apa waktu itu? Aplikasi apa? Eh, ini tuh kalau nggak salah semester 3 apa 4 gitu ya Bu. Saya ingat saya kemarin buat aplikasi penjualan gitu sih Bu. Aplikasi penjualan. Jadi jual beli terus langsung bisa ke track apa sih di pengirimannya. Oke. Kemudian waktu itu pada saat kamu gathering informasi, kamu bertanyanya ke siapa? Bertanyanya ke teman-teman mahasiswa karena targetnya anak muda. Kamu tanyanya ke mahasiswa. Oh, kamu bikin e-commerce, maksudnya gitu? Iya, semacam gitu Bu waktu itu. I see. Oke, terus apa yang kamu tanyakan? Kayak kendala-kendala dari e-commerce yang sekarang tuh apa aja sih yang dirasakan? Kendala-kendala dari e-commerce yang dirasakan sekarang. Terus apa lagi? Saya lupa lagi Bu, udah lama. Terus ada fitur baru nggak yang kamu keluarin di aplikasi kamu berbanding dengan e-commerce yang ada saat ini? Fiturnya apa ya? Rencananya sih maunya fiturnya tuh langsung ngasih notifikasi mengenai pengirimannya tuh udah di mana gitu. Oh, kamu kasih perbaikan seperti itu, gitu. Iya. Tapi Dibanding sama semuanya udah gitu Bu. oh, semuanya udah gitu. Kalau kayak gitu mah berarti kamu niru desain aplikasi yang udah ada dong. Bedanya apa? Bedanya mungkin tampilan UI-nya Bu. Oh, cuma tampilan. Kenapa Iya. tampilannya beda? Karena waktu itu mau dibuat menyesuaikan mungkin sama si anak muda. Menyesuaikan dengan anak muda. Emang Tokopedia kurang anak muda ya? Atau Blibli kurang anak muda ya? Tokopedia sih Bu yang anak muda banget. Kalau Blibli kurang ya? Shopee kurang anak muda? Iya. Oke, jadi begini ya, nanti ketika kalian bikin tubes gitu ya, tubes di mata kuliah saya nggak akan melihat seberapa keren apa namanya fitur yang kamu sediakan gitu ya. Tapi saya melihat kenapa kok fitur ini exist gitu ya. Atas dasar informasi apa di fase yang mana gitu ya, kamu ketemu bahwa tiba-tiba ada fitur notifikasi, misalkan begitu. Atau kamu tiba-tiba desainnya itu gayanya unformal, misalkan begitu ya. Dari informasi yang mana kamu dapatkan sehingga kamu mendesain desainnya seperti ini, gitu. Atau kayak misalkan kamu menargetkan untuk rentang umur dari 17 tahun gitu ya sampai 30 tahun gitu. Tapi tiba-tiba desainnya itu hanya fit untuk anak 17 sampai 20 tahun. Maka saya akan bertanya, ini sisa user kamu yang lain nggak diakomodir? Kenapa kok desainnya lebih mendekati ke anak 17? Atau justru dari hasil interview yang dari umur 20 sampai 30 tahun memang sama gitu loh permintaannya dengan anak yang umur 17 gitu. Kalau ternyata hasil gathering informasi kamu sama ya saya akan okekan gitu. Jadi buat saya salah dan benar itu nanti tergantung dari bagaimana kamu gathering informasinya, bagaimana kamu apa namanya memahami user kamu gitu ya. Kenapa kok tiba-tiba muncul fitur seperti ini gitu? Kenapa kok warnanya begini? Kenapa apa namanya pemilihan ukuran font size dan lain sebagainya gitu ya, itu harus ada alasannya semuanya gitu ya, itu yang akan saya nilai tuh. Oke, kemudian ada sistem post-it. Post-it ini untuk menuliskan ide gitu ya,
ataupun hasil dari gathering informasi gitu. Kemudian keuntungan menggunakan Post-it ini enaknya apa? Pertama, dia bisa kolaboratif. Kenapa bisa kolaboratif? Jadi siapapun bisa bisa nulis di sana gitu ya, nggak ada restriction. Kemudian siapapun itu bisa menuliskan idenya. Misalkan nih, saya tiba-tiba ngelewatin ruangan itu, terus habis itu saya lihat di sini, saya waktu itu pernah nih nge-interview bagian ini, kayaknya ini cocok deh informasinya, saya tempelin di sini, terus tempelin, gitu. Kemudian easy to move, gitu. Maksudnya easy to move itu gini, informasi nanti bisa seabrek banyaknya, gitu ya. Kemudian ditempel aja di mana-mana, nggak ada aturan. Nanti berikutnya ketika kamu nge-grouping, misalkan, oh informasi ini berkenaan dengan finansial, informasi ini berkenaan dengan fitur, informasi ini berkenaan dengan warna, culture, kesukaan, gitu ya. Terus di grouping sama kamu tinggal pindahin. Kalau pakai post-it gampang, gitu ya. Kemudian berikutnya bisa mengetahui mana yang prioritas. Jadi kamu bisa pindahin prioritas nih dinaikin ke atas gitu ya. Atau kamu bisa berdiskusi lebih lanjut. Misalkan kamu berpikir bahwa oh ini tuh sebenarnya nggak membantu. Ini bisa ngegabung nih sama yang atas. Ya udah digabungin, dianggap aja gabungan sama yang atas. Ini dibuang, itu dibuang gitu kan. Atau misalkan dipindahin, oh grupnya salah nih gitu ya. Harusnya ini tuh bukan hanya finansial tapi juga dia mempengaruhi kesukaan personality dari aplikasi yang akan kita bangun misalkan. Nah, itu bisa dipindahkan. Jadi keuntungan post itu seperti itu. Kenapa sekarang juga untuk metodologi yang agile gitu ya, yang seperti Scrum gitu, itu dia biasanya pakainya Post-it sistemnya. Jadi dia ada daily meeting, terus pakai Post-it. Kalau sekarang itu mungkin pakainya apa? Trello ya. Trello itu kan dia bisa kayak Post-it ya, bisa mindah-mindahin grup, kemudian bisa nambah-nambah, bisa edit gitu. Ya seperti itu lebih kurang ya. Kemudian, kapan kita menggunakan Post-it? Biasanya Post-it ini digunakan ketika kita mendapatkan hasil dari interview user gitu ya, atau hasil tes. Jadi kalau kita dapat hasil-hasil interview user itu ditulis di Post-it-nya, atau hasil testing dari prototipe yang sudah ada, kemudian kamu tuliskan di situ, itu bisa. Jadi either dua itu bisa digunakan. Kemudian biasanya pakai Post-it itu sebelum desain proses. Jadi sebelum kita mendesain sesuatu itu menggunakan Post-it bisa. Atau mau brainstorming ide tertentu itu juga bisa. Kemudian writing on Post-it. Writing on Post-it itu harus menulis satu ide per post. Kenapa satu ide per post? Kalau kalian nulis banyak ide, terus kalian merasa ada salah satu idenya yang tidak cocok, atau kalian ingin mengkategorikan idenya, kamu mau gimana? Apa mau dirobek yang ininya gitu ya? Yang satunya udah nggak bisa ditempel lagi karena lemnya kan cuma di atas kalau Post-it. Makanya kenapa harus ditulis satu Post-it itu satu ide, gitu ya. Jadi satu ini itu cuma satu ide isinya, gitu. Kemudian berikutnya harus clear, gitu. Harus clear. Misalkan tidak sadar ada buah lain. Tidak sadar ada buah lain tuh pas kapan memang eventnya, gitu ya. Terus emang kenapa kalau misalkan nggak sadar sama buah lain, misalkan begitu ya. Nah, makanya ditulisnya satu ide dan detail. Contohnya seperti yang ini. Ketika mencari barang di search, dia tidak sadar bahwa ada buah lain yang bisa dipilih pada bagian bawah layar, misalkan begitu. Nah, ini adalah experience yang detail yang bisa dimengerti oleh semua orang, gitu. Kemudian ada color coding. Color coding itu biar lebih mudah ya. Jadi kalau di Trello juga ada color codingnya, itu bisa. Karena kan kalau Post-it kita nggak mungkin bisa dilakukan, jadi pakai Trello mungkin bisa ya, biar kelihatan gitu.
untuk color codingnya, pengelompokan gitu ya. Kemudian kalau pakai huruf kapital dengan menggunakan spidol biar kelihatan gitu ya, biar lebih jelas gitu ya. Kemudian tambahkan nomor responden. Jadi biasanya kalau kita melakukan testing atau melakukan interview itu ada usernya gitu kan. Nah, usernya ini misalkan ini testing untuk fitur A. Nah, itu jadi kode fitur A itu jadi FA misalkan, atau fitur B jadi FB gitu. Tapi kalau misalnya interview misalkan dengan user A, berarti user A ini misalkan bisa katakanlah A1, A2, kemudian ada group of people lagi yang lain jadi ada B1, B2 gitu ya. Nah, itu dikasih kode. Oke, bentuknya seperti ini. Jadi setelah kalian tempel, kemudian kalian kelompokin, gitu ya. Kemudian kalian melakukan prioritization, gitu ya, prioritize, mengkategorikan mana yang paling penting, gitu ya, paling penting berdasarkan value dan berdasarkan kemungkinan dilakukan, gitu ya. Visibility for team ini kemungkinan untuk dilakukan. Value to user adalah nilainya bisa memberikan nilai tinggi atau rendah ke user dengan melakukan hal tersebut gitu ya. Nah, nanti dikelompokin gitu. Jadi ada yang unwise, big bets, utilities gitu ya, no brainers misalkan begitu pengelompokannya. Terus nanti ada voting. Voting yang mana yang akan kita pilih. Misalkan kalau kita nih untuk yang aspek tertentu gitu ya, kita pilihnya untuk tim, kita pengennya yang, bukan pengen, maksudnya sesuai dengan analisis masing-masing yang ini misalkan. Jadi kita tahu yang mana yang akan kita prioritaskan untuk per itemnya. Mungkin begitu kali ya. Ada yang ingin ditanyakan? Ayo, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ada tugas sebetulnya, gitu ya. Jadi ini tuh ada tugas tentang bagaimana kalian menyusun interview, intinya begitu. Jadi nanti ada, saya akan minta, di sini udah ada grup belum ya? Halo? Belum, Bu. Udah ya? Udah? Ada yang udah? Ada yang belum berarti? Udah, Bu. Udah semua? Oke, udah semua. Jadi nanti tugasnya gitu ya, karena ini sudah punya grup semuanya, saya pengen kalian itu menyusun pertanyaan gitu ya. Setelah menyusun pertanyaan, kemudian kalian merangkum insight menggunakan post-it di Miro. Miro kalian udah ini belum ya? Udah login belum? Kemarin udah dicoba login belum di Miro? Udah, Bu. Udah ya? Bentar. Udah, Bu. Ada yang kesulitan nggak pakai Miro? Belum nyoba-nyoba sih, Bu. Belum nyoba? Coba sekarang dibuka sekalian. Contohnya seperti inilah, start a whiteboard gitu ya. Kemudian kalian login menggunakan akun yang ada aja. Ibu, punten itu yang share screen-nya masih di PPT ini. Oh, di PPT ya. Sebentar. Oke. Ini ya. Jadi set up your team. Misalkan tim kamu namanya tim A. Di company management, role company-nya apa? Misalkan project management. Company size yang mana lah? Ini 2-5 gitu ya. Set Kemudian ini di share.
share, tulis email teman-teman kamu gitu ya. Kemudian setelah itu baru muncul di sini. Nah, di sini nanti kamu bikin ideas and brainstorming ya. Sales idea. Nah, ini. Jadi post-it-nya bisa menggunakan yang sebentar. Brainwriting. Tuh ya. Tinggal di add blank. Gitu. Jadi misalkan kamu pengen post-it sticky note nih ya. Tinggal di sini, aduh ini tadi saya ke add ya. Delete. Oke. Nah, nanti kalau misalkan kamu mau invite member, bisa invite di situ, gitu ya. Kemudian kamu di sini tulis user kamu siapa, misalkan kamu tulis di sini tentang user. Personality dari user kamu, misalkan ada A1, gitu ya. A1 ini siapa? Kamu kasih tahu, gitu ya. Kemudian nanti kamu tinggal tambahin lagi sticky note. A2 ini siapa, gitu ya. Ini tentang user, gitu ya. Kemudian kamu misalkan mau yang lain lagi. Setelah tahu personality, misalnya kamu mau ngasih tahu tentang, A2 ini warnanya kita ganti aja. Dan misalkan gitu. Jadi kamu ingin tahu dari interview A1. A1 ini saya pengen nanya tentang apa? Generalnya gitu ya. Generalnya tentang apa? Tulislah pertanyaannya ya. Sampel pertanyaan lah. Pertanyaan gitu kan. Kemudian nanti berikutnya masih di A1 pertanyaannya apa lagi gitu ya. Kalau misalkan kalian mau bertanya lagi tentang A2, nanti kalian bisa dibagi ke warnanya kayak gini. Salah tadi. Ini ya. Nah, A2 mau bertanya apa aja, kalian tuliskan gitu ya sampel pertanyaannya. Nah, pertanyaannya harus sesuai dengan yang tadi. Harus ada tentang 5 item tadi. 5 item mana ya? Nah, ini. Jadi harus ada tentang critical incident-nya, break spot-nya, recalling, specific time gitu dan lain-lain gitu ya. Setelah kamu profiling itu dituliskan ya tadi profiling di sini, terus habis itu sampai pertanyaan. Setelah sampai pertanyaan, kamu bisa mulai tanyakan ke usernya. Jadi kamu bisa mulai tanyakan ke usernya. Misalkan kamu dapat satu itu ya, tipe A1 ini saya dapatnya 2, Bu. Jadi saya gambarnya gimana ya? Misalnya tipe A2 ya. Tipe A2 ini saya dapatnya 2. Maka saya gimana ngegambarnya? Berarti kamu tinggal bikin aja kayak color code A1 gitu ya. Kemudian kamu tinggal tambahin lagi A2, misalkan begitu. Jadi ini satu tipe, tapi mungkin personality-nya agak berbeda gitu ya. Dari rentang umur 16 sampai 7 misalkan, dua-duanya yang warna ini. Tapi dari 16 sampai 17 tahun itu, ada yang satunya dia adalah dia sekolah, ada yang satunya lagi dia bukan sekolah, bukan anak sekolah gitulah ya. Udah bekerja misalkan. Katakanlah begitu. Jadi ada berbeda. Nanti kamu tuliskan di sini perbedaannya apa. Gitu ya. Kemudian baru nanti di sini tinggal warnanya aja di color code. Misalkan kalau dia sama, ini bisa warnanya agak oranye atau di sini nanti diganti jadi yang kontras, warnanya beda. Kalau A1. A2 tuh hijau kuning-kuning tapi beda warna kayak gitu. Tinggal kamu tulis jawabannya. Jawabannya apa? Gitu. Jadi kamu tahu kalau A2 ini jawabannya ini yang kamu dapat itu gitu ya. Kemudian ini jawabannya apa. Nah, itu nanti tinggal dikelompokin. Dikelompokkannya itu nanti bisa berdasarkan ini loh Bu hasil informasi yang saya dapat. Nanti pengelompokannya gimana ya Bu? Misalkan begitu. Kamu mau bertanya ke saya itu boleh. Invite saya juga boleh. Jadi kamu bisa invite saya ke email yang
Email tell you ya. Kalau nggak email tell you, emailnya juga boleh deh. Bentar ya. Steve Amalia, harusnya email tell you bisa sih. Telkom University ya. Nanti kalau nggak bisa, nanti informasi aja ke saya, diinformasikan ke saya via line. Nanti saya kasih email saya yang lain, yang bukan business account. Ini kan business account. Gitu. Deh, ada pertanyaan sampai situ? Nggak? Bu, itu berarti bikinnya satu kelompok satu atau Satu kelompok gimana, Bu? satu. Oke. Ngapain kalian satu orang satu, nggak usah lah, satu kelompok satu aja. Gitu ya. Baik, Bu. Nanti kalau misalkan ini udah banyak, penuh banget gitu ya, kamu tinggal kecilin aja gitu ya. Terus kamu screenshot sampai dia semua kelihatan, kamu upload di sini, tugas latihan interview. Oke. Nah, uploadnya itu bukan per grup, tapi individual, masing-masing. Ngupload di sininya. Nah, nanti saya ngeceknya kan mungkin nggak kelihatan tuh tulisannya kecil-kecil. Nah, saya ngeceknya ketika kamu invite saya, baru saya bisa ngecek. Paling gitu. Ya, oke. Ini tahap pertama loh. Ini udah mulai masuk ke tubes loh berarti. Ini tahap pertama kamu. Nanti ketika saya cek, mungkin kalau seandainya ada hal-hal yang menurut saya ini kurang nih, tambahin pertanyaannya, tambahin itu bisa saya tambahin di minggu depan. Gitu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Bu, Bu, saya mau bertanya. Itu yang ditulis pertanyaan aja atau sekalian jawaban dari user ya? Sekalian jawaban dari usernya. Jadi kamu Berarti latihan kita interview. sekalian interview sekarang itu. Betul. Minggu ini seminggu. Saya kasih waktu kirain hari seminggu. ini, Bu. Enggak. Saya kasih waktu seminggu. Enggak lah. Iya, Gitu. Bu. Paling lambat minggu depan ya. Oh iya, Bu. Ya, baik, Bu. Oke, paling Terima kasih, itu. Bu. Bentar, saya udah set belum ya di sini? Saya takutnya di setnya. Hari Minggu, Bu, kalau nggak salah. Ini kan minta 2 orang ya, minimal 2 orang ya. Kemudian jangan yang ini ya, saya nggak jangan sesuai soal cerita yang ini. Kenapa saya nggak mau? Karena nggak kepake nanti di tubes gitu loh. Kenapa nggak sekalian aja kalian pakai yang di tubes? Jadi saya bisa ngasih masukan gitu loh. Interviewnya ini kurang, ini nanti kalian tinggal tambahin sisanya gitu loh, maksud saya. Setuju nggak? Setuju, Bu. Daripada kalian ngikutin yang ini, ya memang sih ini harusnya sama gitu, cuma jadi nggak kepake gitu ke tubesnya. Gitu ya. Ya. Oke? Halo? Oke, Bu. Ya. Oke, Bu. Oke. Oke, Bu. Kemudian nanti screenshot ya, screenshot udah ya hasil wawancara dalam bentuk screenshot sticky note. Nanti tolong dilampirkan. Kemudian nanti secara detailnya yang di sini gitu ya. Takutnya saya juga nggak bisa join ke sini ngelihat satu-satu. Kalau misalkan kalian udah share sih sebenarnya kalian nggak perlu bikin lagi tuh dokumennya. Di sini kan diminta tuh dokumennya ya. Tapi saya tadi mintanya saya di-invite aja ke Miro kalian masing-masing. Jadi saya bisa lihat seperti itu kan. Nanti kalau seandainya saya nggak bisa ngakses, nanti tolong kalian di-copy gitu ya kontennya gitu di dalam dokumen, paling gitu aja. Atau di dalam dokumen, di dalam PDF, nanti di-upload juga di sini nih. Gitu ya. Ini paling lambat seminggu, hari Minggu ya? Iya, kita hari Selasa ya. Nggak apa-apa lah hari Minggu ya, bisa ya? Atau perlu saya perpanjang? Perpanjang, Bu. Panjang, Bu. Panjang sih, Bu. Aduh, kalian kalau dikasih pilihan perpanjang ya. Benar. Hari Senin aja ya. Iya, Bu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bu. Iya, Bu, Aman. Senin malam aja, Bu. 28. Oke, Senin malam sebelum jam 12 malam loh ini. Iya, Bu. Oke, dan oke ya, dah. Itu aja. Nggak ada pertanyaan lain?
Bu mau tanya, itu Apa? yang di LMS itu kan maksud 2 orang. Apakah kita tetap 2 orang, Bu? Yang di Enggak, sesuai ini. Maksudnya yang diwawancaranya. Iya, Yang narasumber. diwawancaranya iya, minimal 2 orang. Boleh lebih. Baik, Bu. Jadi nanti kerjaan kalian untuk ke tubesnya jadi lebih mudah kan. Kalau misalkan udah nginterview, misalkan kamu udah interview 3 orang, berarti tinggal nambahin berapa orang lagi nih nanti variannya begitu. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan Ibu mau lagi? tanya, Gimana? itu kan ada profil responden. Saat kita wawancara, kita dokumentasi nggak, Bu? Foto gitu Dokumentasi atau apa? foto boleh kalau kamu mau foto. Sebenarnya bukan dokumentasi ya, lebih ke ini aja, ngerekam untuk kamunya sendiri kan. Jadi takut kamu lupa ya kamu rekam aja hasil interviewnya gitu. Kalau foto sih saya percayalah ke kalian, maksudnya percayanya gini, ya kalian nggak akan ngebohongin gitu ya, maksudnya nggak perlu ada gambar juga nggak apa-apa gitu. Tapi saya pengen tahu aja si usernya ini rentang berapa gitu umurnya, atau profiling kenapa kamu memilih responden itu, paling gitu aja gitu. Oh iya, Bu. Baik, Bu. Ada lagi? Kalian udah gede loh, udah semester 7, masa saya harus bilang ada foto dan segala macam. Saya percaya aja. Nanti kita lihat aja hasilnya di tubes, paling gitu ya. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, izin bertanya. Berarti itu 2 orang itu satu kelompok ya, Bu? Berarti satu kelompok cuman interview 2 orang gitu minimal. Satu kelompok kan maksimal berapa orang kemarin saya bilang? 3 ya? 4, Bu. Oh, 4 ya? 4, Oh iya, 4 berarti. 4, Bu. Ya udah. Berarti di situ jatuhnya 1 orang diwawancari oleh 2 mahasiswa gitu. Kayak begitu. 1 user. Oke, Bu, makasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Gak ada? Oke, kalau misalkan tidak ada, jadi sampai udah dikelompokin ya, yang sticky note-nya, sampai yang sudah dikelompokkan seperti ini. Jadi kamu sampai tahu kira-kira mana yang prioritas item informasi yang menurut kamu penting, gitu. Berdasarkan value terhadap usernya dan kemungkinan untuk dikerjakannya. Begitu. Itu mungkin. Ada yang ditanyakan lagi? Gak ada? Cukup jelas? Oke. Kalau cukup jelas berarti udah selesai. Saya nggak ada lagi yang mau disampaikan. Alhamdulillah, Bu. Kalian nggak mau bertanya apa-apa? Udah pada pinter semua ya? Belum, Bu. Belum. Aduh, kalian. Ya udah. Ini tolong dikerjakan, ketemu saya lagi minggu depan gitu ya. Nanti kita akan cek gitu. Nanti saya boleh cek kalau menurut saya profilingnya kurang, nanti bisa ditambahkan untuk yang ketubes gitu ya. Jadi kalian bisa nambahin jenis-jenis pertanyaannya, kemudian bisa nambahin juga jenis profilnya nanti, dan berapa jumlah user yang kira-kira diperlukan, nanti saya bisa ngecek dari situ gitu untuk ketubes kalian yang memang kalau seandainya kurang gitu ya. Oke, paling gitu aja dari saya. Oh iya, Bu. Apa? Yang absen tadi, saya hadir tapi tadi nggak bisa join di awal karena jaringan. Bisa join. Ale ya? Iya, Bu. Oke, terus siapa lagi? Saya, Bu, Tania. Tania, oke. Siapa lagi? Tania Sani, Bu. Udah, Tania udah. Siapa lagi? Abi. Abi udah, oke. Terus siapa lagi? Sandi? Sandi emang nggak ada ya? Oke. Yang lain pada masuk kecuali Sandi. Nah, paling itu aja. Baik, 4101, terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf Sandi ada itu, Bu. lebih dan kurang. Ada? Mana? Itu ada Sandi, Bu. Mana? Sandi Vinandra. Halo, Sandi. Nggak ada orangnya. Mana? Mic-nya rusak kali, Bu. Rusak kali. Itu tapi dia Mic-nya nggak bisa. Oh, oke. Siap.
Mic-nya nggak bisa, berarti Sandi ada. Oke. Ya udah. Sip. Ya udah. Baik, SI 4101, sekian untuk pertemuan hari ini gitu ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan